Negara rival auto ketar-ketir. Inilah susunan pemain skuad Garuda di ajang Piala AFF 2024. Tidak main-main. Bakal bawa trofi Piala AFF 2024 untuk Indonesia. Ini kata berkelas Sintayong. FIFA bantu buka pintu untuk timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025. Negara pesaing kian kepanasan. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Timnas Indonesia tetap bisa menurunkan sejumlah pemain diaspora di Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN. Namun dengan jadwal di liga masing-masing ada 5 pemain diaspora yang mungkin membela skuad Garuda. Piala AFF 2024 dimulai pada tanggal 8 Desember 2024 mendatang. Turnamen antar negara paling bergengsi di ASEAN itu akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2025. Sebagai informasi, Piala AFF 2024 belum masuk dalam agenda resmi FIFA. Faktor itu membuat timnas Indonesia bakal kesulitan memanggil pemain kuncinya, terutama yang kini bermain di Eropa. Namun bukan berarti semua pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tidak bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024. Beberapa pemain memungkinkan untuk dipanggil karena agenda mereka bersama klubnya masing-masing. Berikut adalah 5 pemain yang bisa dipanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Nama pertama Martin Paes. Martin Paes bakal jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Paes bisa bermain di Piala AFF karena agenda bersama dengan FC Dallas telah berakhir. FC Dallas telah memainkan laga terakhir di Major League Soccer saat menjamu Sporting pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. FC Dallas gagal lolos ke babak playoff dan kini masuk periode libur akhir musim. Nama kedua Pratama Arhan. Suwon FC akan memainkan laga terakhirnya di Kilik One pada tanggal 23 November 2024 nanti dengan bertandang ke markas Ulsan Hyundai. Setelah itu tidak ada aktivitas lain dan Pratama Arhan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Selain itu kontrak Pratama Arhan dengan Suwon FC juga akan habis pada akhir musim 2024. Jadi mantan pemain PSIS Semarang itu memungkinkan untuk dipanggil ke Piala AFF 2024. Nama ketiga Asnawi Mangku Alam. Asnawi sangat mungkin mendapatkan izin dari Por FC untuk bermain di Piala AFF 2024. Kasus yang sama terjadi pada para pemain timnas Thailand yang bermain di Thai League One. Apalagi ketika Piala AFF digelar, Thai League One diliburkan. Thai League One masuk periode libur pada tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 4 Januari 2025. Selanjutnya ada nama Jordi Amat. Liga Super Malaysia bakal diliburkan mulai pekan kedua November 2024, tepat sebelum FIFA Matchday. Namun JDT masih punya agenda di AFC Champions League Elite hingga awal Desember 2024. Jordi Amat harusnya bisa membela timnas Indonesia jika melihat jadwal di atas. Namun keputusan akhir ada di tangan JDT sebagai klub. Apakah akan melepas Jordi Amat atau tidak? Nama terakhir Sadil Ramdhani. Situasi yang dihadapi Sadil Ramdhani sama dengan Jordi Amat. Dia bisa membela timnas Indonesia karena Liga Super Malaysia sudah libur sejak awal bulan November 2024 jika dilepas Sabah FC. Hanya saja belakangan Sadil Ramdhani tidak dilirik Sintayong. Sejak dicoret dari skuad Piala Asia 2023, Sadil belum pernah mendapatkan panggilan dari Sintayong lagi. Selain kelima nama di atas, ada kemungkinan Sintayong akan memanggil beberapa abroad lainnya. Sebut saja nama seperti Tom Haye, Nathan Joaon, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, hingga Kevin Dix untuk memperkuat skuad Garuda nantinya. Nama terakhir Kevin Dix juga diperkirakan akan segera bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Desember nanti, jika saja proses naturalisasinya bisa rampung dalam waktu dekat ini. Ambisi besar timnas Indonesia untuk bisa membawa trofi juara Piala AFF 2024 ke tanah air tentu bukan hal yang tabu untuk diraih tahun ini. Jika seandainya para pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga turut serta membela skuad Garuda. Di era Sintayong, Indonesia belum pernah meraih satu kali pun gelar bergengsi di ASEAN tersebut. Akankah tahun ini Sintayong bisa mempersembahkan gelar tersebut untuk Indonesia? Patut kita nantikan. Sintayong pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu bingung apakah trofi Piala AFF mesti dimenangkan timnas Indonesia atau tidak. Ia pun meminta pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, atau Piala Dunia.
ketimbang pusing memikirkan gelar juara Piala AFF 2024. Jujur saya tidak tahu apakah timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang AFF. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke AFF, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya, seperti AFC di Piala Asia atau FIFA di Piala Dunia, kata Sintayong. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, sederet pencapaian dicetak Sintayong. Ia membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 level berbeda, yakni U20, U23, dan juga timnas senior. Bahkan untuk Piala Asia Senior, Sintayong membawa timnas Indonesia lolos 2 kali beruntun, yakni tahun 2023 dan tahun 2027. Berkat pencapaian di atas, ranking FIFA timnas Indonesia bergerak dari posisi 173 ke posisi 130 dunia. Sintayong juga meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024, alias satu langkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu lagi, ayah 2 anak ini juga meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun ada satu kekurangan Sintayong, yakni belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan juga di semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas U19 di semifinal Piala AFF U19 2022, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi apakah Piala AFF 2024 yang digelar pada tanggal 8 Desember mendatang wajib dimenangkan Sintayong? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan membebaskan Sintayong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari sang klub, mengingat Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari FIFA usai memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, di mana anak asuh Nova Arianto berpotensi cetak sejarah di panggung Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil memastikan tiket ke Piala Asia U17 dengan status runner-up terbaik. Dalam pertandingan terakhir kualifikasi, skuad Garuda Asia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium. Di Piala Asia U17 2025 mendatang, timnas Indonesia akan tergabung di pot 4 bersama Oman, Uni Emirat Arab, serta Korea Utara. Dengan kondisi tersebut, Matteo Bekercias berpotensi satu grup dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, serta Uzbekistan yang menempati pot 1. Setelah memastikan tempat di penyisian grup Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia mendapatkan satu kabar baik dari FIFA, di mana induk sepak bola dunia tersebut dikabarkan resmi menambah jumlah peserta Piala Dunia U17 2025 mendatang. Semula peserta Piala Dunia U17 berjumlah 24, namun untuk edisi tahun depan bertambah menjadi 48 tim. Untuk wakil Asia akan mendapatkan tambahan slot peserta dari 4 menjadi 8 tim. Dengan penambahan jumlah peserta, maka peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 terbilang cukup besar. Sebab skuad Garuda Asia hanya perlu lolos dari penyisian grup, dan hal tersebut pernah ditorehkan timnas Indonesia. Tepatnya pada Piala Asia U17 2018 lalu, di mana tim besutan Fakhri Husaini sukses melangkah hingga perempat final, usai finish sebagai juara grup C. Sayangnya pada Piala Asia U17 2018 lalu, jatah lolos ke Piala Dunia hanya diberikan untuk tim yang berhasil finish di 4 besar. Kini dengan jatah lolos Piala Dunia U17 yang semakin banyak, mampukah timnas Indonesia U17 mengamankan tiket ke Qatar tahun depan? Menarik untuk dinantikan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.